Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lalu Yuda Prawira, tentu saja di El Malka. Kali ini kita akan berbicara dan membahas tentang materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda wa kanata raqtan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan kepada sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang musyrik Mekah tidak memperhatikan alam ini. Peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Begitu pula penciptaan, pengaturan, dan kekuasaannya. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Allah Subhanahu wa taala kemudian memisahkan keduanya. Teori sains menjelaskan bahwa peristiwa ini diungkap dalam teori Big Bang. Isi dari teori ini adalah gambaran pecahnya alam semesta dengan dentuman yang dahsyat. Semua peristiwa ini terjadi atas kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Planet bumi merupakan tempat hidup berbagai makhluk hidup. Ia menjadi bagian dari tata surya yang mengelilingi matahari. Awalnya, bumi sangatlah panas karena perputaran yang terus-menerus. Kemudian dalam waktu yang lama, menjadi dingin dan berembun. Embun yang muncul seiring waktu menjadi air. Sumber kehidupan berasal dari air tersebut. Kehidupan berawal dari air, terutama pada air laut. Teori ini menjelaskan bahwa rantai kimia dimulai dari air laut. Penjelasan lain mengemukakan bahwa semua benda hidup, khususnya hewan dan manusia, berasal dari sperma. Aneka ragam hewan berasal dari air tersebut. Air menjadi bagian terpenting dalam kehidupan. Tubuh makhluk hidup sebagian besarnya terdiri dari air. Hampir 70% tubuh manusia adalah air. Apabila 20% persediaan air dalam tubuhnya tersisa, manusia tidak akan hidup bertahan lama. Tanpa makan, manusia dapat bertahan hidup selama 60 hari. Namun, manusia akan cepat mati apabila dalam waktu 3-10 hari saja tanpa meminum air. Air menjadi bahan utama dalam proses biologis pembentukan darah, limpa, kencing, susu, dan semua organ yang ada pada manusia. Ayat ini menjelaskan bahwa air sangat berperan penting dalam kehidupan. Prosesnya mulai dari awal keberadaan makhluk hidup, kelangsungan hidup, dan memulai kehidupan, terutama pada pembentukan makhluk dengan bahan sperma. Penjelasan ayat ini bukan berarti mendukung teori evolusi, walaupun mengindikasikan penciptaan makhluk dari air. Penjelasan mengenai hal di atas membuktikan bahwa Al-Quran tidak hanya memiliki kemukjizatan pada aspek gaya bahasa. Ia memiliki mukjizat pula pada isi kandungan ayat. Pada ayat Al-Quran diungkapkan keberaneka-ragaman ilmu pengetahuan
baik dari jenis maupun kemanfaatannya. Ilmu pengetahuan modern yang telah maju berkembang akan membenarkan dan menguatkan ungkapan Al-Quran. Kemajuan tersebut hendaknya mendorong manusia memperkokoh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama perhatikan, sampai saat ini tidak ada manusia yang mengingkari pentingnya air bagi kehidupan dan berbagai kebutuhannya. Contohnya, kita sebagai manusia membutuhkan minum setiap hari, juga ladang dan tumbuh-tumbuhan, semua di atas bumi ini perlu diisi oleh air. Air sangat penting dalam kejadian dan kehidupan manusia. Manusia hendaknya bersyukur bahwa air adalah anugerah terbesar bagi manusia. Air menjadi nikmat yang besar bagi umat manusia. Di akhir ayat Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-30 ini mengingatkan manusia, apakah manusia tetap tidak beriman meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa? Manusia dengan akal sehatnya hendaknya dapat memahami dan mendalami alam semesta ini yang dilandasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamati keteraturan dan keindahan alam ini, manusia akan mampu melihat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala terlibat, betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Agung, dan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di El Malka Media. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasa, yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan yang mau share agar teman-teman di seluruh Indonesia ini tahu tentang materi yang kalian tahu, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa like ya.